Hari Pers Nasional tingkat Kota Cimahi tahun 2026 saya harus menyatakan dibuka. Terima kasih. Diharapkan menjadi momentum penguatan peran pers sebagai penjaga kepentingan publik di era transformasi digital. Pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat. Peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Kota Cimahi, Jawa Barat tak sekadar menjadi agenda seremonial. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Cimahi menggelar rangkaian kegiatan sosial, lingkungan, hingga pemberdayaan UMKM sebagai wujud nyata peran pers bagi masyarakat. Ketua Panitia HPN 2026 Kota Cimahi, Loren, menjelaskan bahwa puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2026 tingkat Kota Cimahi digelar pada Jumat 13 Februari tahun 2026 di Selasar Gedung B Pemerintah Kota Cimahi, mengusung tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Kegiatan ini menegaskan komitmen PWI Kota Cimahi dalam mendukung penguatan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. PWI Kota Cimahi mengucapkan Hari Pers Nasional tahun 2026. Cimahi mantap. Menurutnya, sehari sebelumnya, anggota PWI Kota Cimahi bersama Dinas Lingkungan Hidup, DPKP, dan Komunitas Kacebong menggelar aksi bersih-bersih lingkungan di sepanjang Jalan Cibaligo hingga Jalan Industri Cimahi. Aksi tersebut menjadi simbol kepedulian insan pers terhadap isu kebersihan dan kelestarian lingkungan. Terima kasih kepada para kepala dinas ya yang sudah membantu kami sehingga pelaksanaan kemarin itu berjalan dengan baik sesuai harapan. Dan saatnya hari ini tanggal 13 hari Jumat kita melaksanakan pasar murah kerjasama dengan Dinas Pangan dan Pertanian, Ibu Tita dengan Pak Asep, Kang Asep, Pak Agus, terima kasih atas fasilitasinya, dan juga dari Dakoperin, Ibu Hela, mungkin di sini juga mewakili. Ya semua dapat kita laksanakan ini karena berkat bantuan, dukungan dari Wali Kota melalui dinas terkait. Jadi kami Cimahi, PWI Kota Cimahi merasa bangga ya. Kami Om Andri dengan segala keterbatasan kami hanya punya tenaga ya, dengan kemampuan kami dapat membantu masyarakat melalui kerja bakti dengan membuka kesempatan untuk basar seperti begini. Harapan kami ke depan mudah-mudahan apapun kegiatan kami ya mohon dukungannya Pak. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di momen Hari Pers ini kondisi Persatuan Wartawan Kota Cimahi sesuai dengan tema Pak. Tema HPN kita tahun ini Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Kalau kita lihat kondisi pers Kota Cimahi, Bapak Ibu sekalian, saya sendiri merasakan itu belum sehat Pak. Makanya di sini kami mohon dinas terkait dalam hal ini Kominfo bisa bekerja sama dengan kami Pak di dalam hal, karena kalau kita bilang pers itu sehat, berarti pers itu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya, etika jurnalistik yang dia pakai. Itu yang pertama Pak. Dan yang kedua, kalau kita bicara pers itu sehat, pers harus mengikuti ketentuan aturan Pak yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Cimahi ini kami tidak bermaksud untuk mendiskreditkan organisasi wartawan di luar PWI. Silakan saja membangun organisasi, tetapi kita harus berpegang pada aturan Dewan Pers Pak. Makanya banyak hal yang memang harus kita perlu kerjasama ya dengan media, dalam hal ini Kominfo, untuk penertiban Pak, verifikasi yang sudah dilakukan oleh Kominfo. Ada beberapa hal yang memang harus kita koreksi Pak.
Karena Dewan Pers sendiri sudah menggariskan di situ badan hukum pers harus jelas gitu kan. Dan salah satu syarat adalah pers yang harus sudah punya identitas UKW, Pak. Nah ini, jadi saya melihat Cimahi ini banyak yang harus kita benahi, Pak. Jadi hari ini sebenarnya kami berharap Pak Wali Kota dengan para kadis itu hadir. Tapi rupanya mereka ini banyak kesibukan di luar, Pak. Kami juga memahami itu. Tetapi untuk ke depan, peran pers ini saya kira sangat penting, Pak. Jadi hal-hal seperti ini, kenapa pers ini menjadi corong, Pak? Menjadi corong. Tanpa ada kerjasama, kebersamaan kita di dalam, saya bilang tadi, etika. Nah ini akan sulit, Pak. Bagaimana kita bisa mendukung program pembangunan bisa berjalan baik atau sukses? Begitu, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai ketua pelaksana, saya merasa bangga bantuan dari para dinas terkait. Jadi adapun kekurangan kami mohon dimaafkan. Sementara begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lauren yang telah menyampaikan. Tak hanya itu, peringatan HPN juga dirangkaikan dengan kolaborasi Gerakan Pangan Murah serta pemberdayaan pelaku UMKM bersama Disdakoperin Kota Cimahi. Suasana semakin semarak dengan penampilan seni tari dari Dewan Kebudayaan Kota Cimahi dan hiburan musik band Ewi Kaustik dari Sarmuci serta antusiasme para tamu undangan yang hadir. Ketua PWI Kota Cimahi, Ganda Tampu Bolon, menegaskan bahwa Hari Pers Nasional merupakan momentum refleksi bagi seluruh insan pers. HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. Ini bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat akan tanggung jawab pers dalam menjaga demokrasi dan kepentingan publik, ungkap Ganda Tampu Bolon dalam sambutannya. Silakan. Dalam momen Hari Pers Nasional ini yang mengambil tema pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat. Tema tersebut menegaskan peran pers sebagai pilar pembangunan, penjaga kepentingan publik, serta elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan disrupsi digital dan kecerdasan buatan. Bapak Ibu yang saya hormati, Hari Pers Nasional tahun 2026 menegaskan bahwa pers akan terus mengawal pemerintahan agar berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pemerintah identik dengan keberhasilan rakyat. Saya sebagai Ketua PWI Kota Cimahi menekankan bahwa kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi, sementara kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi. Bapak Ibu yang saya hormati,
bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan informasi yang jernih, transparan, dan akuntabel. Disitulah pers memerankan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan. Hari Pers Nasional tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan peran pers sebagai penjaga kepentingan publik di era transformasi digital. HPN tahun 2026 diharapkan menjadi tonggak konsolidasi pers nasional untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan keberlanjutan ekosistem media demi mewujudkan bangsa yang kuat. HPN diperingati setiap 9 Februari yang bertepatan dengan hari lahir PWI yang berdiri pada tahun 1946 sebagai organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia. Sementara itu, Kepala Bidang IKPS Diskominfo Kota Cimahi Andri Nurwantoro menegaskan pentingnya peran pers di tengah derasnya arus informasi dan dinamika sosial. Pers diharapkan tetap menjadi penjaga kebenaran, pengawal demokrasi, serta mitra kritis pemerintah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas publik. Iya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang IKPS Kota Cimahi kepada Bapak Andri Nurwantoro, SSTP MSI, disilahkan. Wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Kecik-kijing ke Singaparna, wilujeng enjing ke Sadayana. Biar gak terlalu ini ya, stres gitu ya. Pertama saya ingin mengucapkan permohonan maaf dan salam hangat buat Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir, dari para pimpinan kami, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Bu Sekda, dan seluruh jajaran, karena beliau pada kesempatan ini belum bisa hadir secara langsung. Beliau titip salam, tapi tanpa mengurangi rasa hormat, beliau support penuh seluruh kegiatan dari teman-teman PWI dan seluruh kegiatan HPN ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati ini dari Forkopimda, atau nuhun Pak Isan mewakili Hajari, atau nuhun yang mewakili DPRD Kota Cimahi, yang mewakili Kapolres, yang mewakili Dandim, atau nuhun hadir juga ini Pak Kepala BPN, atau nuhun Pak. Ini hadir juga sesepuh tokoh Cimahi, atau nuhun Pak Olan, atau nuhun. Yang kami hormati ini Pak Ketua PWI Cimahi beserta jajaran, atau nuhun. Yang kami hormati Bapak Ketua Pelaksana, ini Komandan Pelaksana Pak Loren, atau nuhun. Yang kami hormati juga para perwakilan perangkat daerah, atau nuhun, sudah berkenan hadir baik dari tingkat pemerintah kota sampai kecamatan dan kelurahan, atau nuhun. Kami juga nampak dari ormas, atau nuhun, rekan-rekan ormas, dan dari partai politik, atau nuhun. Sadayana ya Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas berkat rahmat dan izinnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatur nuhun atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama, saya ingin mengucapkan dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas terlaksananya HPN tingkat Kota Cimahi yang luar biasa ini. Kita kasih tepuk tangan, kasih aplaus buat Bapak Ibu teman-teman pers ini yang di bawah komando Pak Loren dan Pak Ganda. Hatur nuhun, luar biasa rangkaiannya. Kemarin sudah turun ke jalan ya Pak ya untuk aksi sosial. Hatur nuhun. Ini juga sudah menggelar UMKM, gelar budaya. Ini luar biasa, keren. Kami atas nama pemerintah kota mengapresiasi luar biasa kepada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang Bapak Ibu kerjakan ini dicatat sebagai amal soleh dan menjadi ladang pahala buat Bapak Ibu sadayana. Amin.
ada sedikit pesanan yang saya ambil betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Lauren dan Pak Ganda, bahwasanya peran pers sangat-sangat penting. Begitu juga disampaikan oleh Ibu Menteri Komdiji bahwa kepercayaan publik tidak boleh kalah oleh algoritma. Betul ya? Menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital adalah kunci untuk menjawab tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak AI. Ya mungkin Bapak Ibu Komandan semua udah pada paham perihal luar biasanya AI saat ini ya. Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktek jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama. Di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan algoritma atau efisiensi. Sinergi antara jurnalisme berkualitas dan literasi keselamatan digital, penguatan pedoman redaksional internal untuk peliputan isu sensitif, serta membangun mekanisme kolaborasi yang cepat dan terukur antar media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan konten-konten berbahaya. Dan yang pentingnya ini adalah pers yang sehat, melahirkan publik yang cerdas. Publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat. Ya, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, karena tadi pesannya harus membuka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari Pers Nasional tingkat Kota Cimahi tahun 2026 saya resmi nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian. Bobo sapa rencaran sapakan ageng pangapunten karena kaluputan kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Pers Cimahi. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Andri. Karena Pak Andri tadi sudah menyampaikan pantun, mari kita coba dengan pantun juga. Sayur sop pakai seledri, tidak lupa dengan koreksi rasa. Terima kasih kepada Pak Andri atas sambutan yang luar biasa. Kolaborasi antara insan pers yang tergabung dalam PWI Kota Cimahi dengan pemerintah dan masyarakat dalam peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Kota Cimahi ini menjadi bukti bahwa kehadiran PWI Kota Cimahi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga hadir memberikan dampak nyata bagi publik. Dari Cimahi, redaksi Global Media News mengabarkan